disimak ya teman-teman, diingat-ingat juga. Jangan sampai kalian dari sini wah langsung jadi buyar, lupa lagi gitu. Oke, terus ada pertanyaan terakhir nih Kak, kalau dari aku ya. Kalau untuk dana cita sendiri tuh biasanya membantu perihal apa aja? Barangkali di sini teman-teman ada yang masih belum tahu gitu. Terus apakah ada persyaratan atau ketentuan-ketentuan tertentu kah? Oke, siap. Jadi dana cita itu adalah sebuah solusi untuk pembayaran pendidikan, pembiayaan pendidikan. Nah, maksudnya itu apa sih? Ya, mungkin teman-teman bertanya-tanya. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman di awal semester nih, kan pasti ada tagihan ya dari Stimi Klik nih. Buat masuk semester 2 misalnya, atau semester 1 nih sebagai mahasiswa baru ya, pasti ada tagihannya. Nah, tagihan ini yang jumlahnya ini akan kita langsung bayarkan ke Stimi Klik nih. Jadi teman-teman udah tenang nih, udah dibayarkan. Nah, sisanya teman-teman bisa membayarkan secara bertahap ke dana cita. Kayak gitu. Jadi kita bisa menjadi sebuah opsi atau sebuah solusi untuk pembiayaan pendidikan teman-teman. Itu yang dari Dana Cita kita punya misinya adalah making education affordable. Nah, artinya kita mau membantu nih teman-teman yang sekarang misalnya punya problem dengan finansial. Kita harapannya teman-teman Mau tuh kita bisa tunggu kuliah sebentar dulu tinggi, ya bisa teman-teman. mengajar. Halo? Oh ya, tadi buffering Kak. Oke, mungkin aku ulang sedikit kali ya. Boleh Kak. Oke, jadi Dana Cita itu hadir sebagai solusi, sebagai opsi pembiayaan pendidikan untuk teman-teman, terutama salah satunya di sini di STEMI Klik Me. Jadi maksudnya adalah apa sih? Jadi kalau STEMI Klik Me mengeluarkan tagihan nih Regina, kamu ada tagihan baru dibayarkan ya supaya kamu bisa kuliah, gitu ya. Ini yang akan kita bayarkan langsung ke STEMI Klik Me. Jadi Regina udah tenang nih, akhirnya dibayarin gitu. Sisanya, Regina bisa membayarkan secara bertahap. Nah, ini kan lebih ringan. Misalnya bisa 6 bulan. Nah, itu kan lebih ringan ya daripada satu kali di depan tuh berat pasti. Nah, kemudian dari Dana Cita kita menyediakan bisa satu kali pengajuan aja nih untuk 2 tahun biaya kuliah di STEMI Klik Me. Jadi teman-teman ngajuinnya sekali aja tapi bisa sampai 4 semester. Nah, itu kan udah enak ya, jadi mudah banget gitu. Kemudian teman-teman nggak usah khawatir soal dana cita karena kita itu sudah terdaftar di OJK. Kemudian kita juga sudah tersertifikasi ISO 27001. Artinya semua proses kita ini legal dan aman teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut gitu. Nah, kemudian kalau dari dana cita ini kita juga tanpa agunan, tanpa DP, tanpa jaminan. Jadi aman teman-teman. Nah, tadi juga Regina sempat tanya ya, kalau ketentuannya tuh apa sih? Itu ya. Yes, Ketentuannya adalah teman-teman sudah jadi mahasiswa di STEMI Klik Me. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau usia teman-teman masih di bawah 21 tahun, teman-teman wajib menggandeng wali. Tapi kalau teman-teman usianya sudah di atas 21 tahun, sudah punya penghasilan sendiri, boleh nih teman-teman menjadi wali untuk diri sendiri atau self-guarantor. Gitu, Regina. Kemudian mungkin pertanyaan berikutnya adalah, susah nggak sih gitu? Biasanya tuh pertanyaannya kayak gitu tuh. ya takutnya ribet gitu ya kalau misalnya mau ikut gitu. Ya, tapi tenang. Dari Dana Cita kita mencoba memberikan kemudahan untuk teman-teman. Jadi kalau dari dokumennya sendiri yang kita butuhkan tuh simple nih teman-teman. Pertama, nanti teman-teman selfie dengan KTP teman-teman. Lalu walinya tadi selfie juga dengan KTP wali. Berikutnya bukti penghasilan dari wali. Nah, bukti penghasilan dari wali ini kalau walinya karyawan bisa dengan slip gaji. Kalau walinya bukan karyawan bisa dengan rekening koran dari 1 bulan terakhir. Nah, terakhir adalah tagihan biaya dari STEMI Klik Me, karena kita membayarkannya langsung ke STEMI Klik Me nanti Regina. Jadi mohon dapat dilampirkan juga untuk dokumen tagihan. Itu Regina. Nah, untuk caranya sendiri juga gampang nih teman-teman. Teman-teman bisa akses di link nanti aku share juga di komen. Teman-teman boleh buka nih. Linknya itu ada di danacita.co.id/partners/timik/klik me/ gitu.
Oke, wah, nanti keren banget ya Kak Karel udah memperkenalkan nih kalau Dana Cita itu membantunya perihal apa aja. Udah jelasin lengkap dan buat teman-teman yang tertarik itu apalagi misalnya ini nih kuliah ke Semi dan merasa keberatan itu dengan biayanya bisa dibantu dengan Dana Cita. Cukup dengan melampirkan 3 hal. Yang pertama pastinya ada KTP, terus ada slip gaji, dan juga tagihan dari Semi-nya. Pasti bakal dibantu sama Dana Cita. Bener nggak, Ci? Betul dong. Nah, kita punya komitmen nih untuk prosesnya, kita di 2 hari kerja kurang lebih. Wah, cepet juga ya untuk kerjanya, Ci. Oke. Nah, selanjutnya, Ci, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang menonton Liquid Talk kita. Oke, sebentar aku Oke. lihat dulu ya, Ci ya. Oke, Regina. Oke, ada pertanyaan nih Kak dari Kak Juna Daulay 23 underscore. Kenapa kita harus menggunakan Dana Cita nih Kak? Apakah orang dari luar kota bisa join juga? Bisa dong. Gitu. Jadi pertama nih teman-teman, kenapa harus pakai Dana Cita? Karena pertama nih kita sudah terdaftar di OJK. Jadi kita legal nih teman-teman dan kita dalam izin operasionalnya sudah diawasi oleh OJK. Jadi aman. Yang kedua, kita sudah tersertifikasi ISO 27001 pertanda sebagai pelaksana informasi. Jadi kita aman nih informasinya gitu. Kalau teman-teman nanti submit data nih ke kita, kan kadang suka disalahgunakan gitu ya. Tenang, kalau dari Dana Cita enggak, kita semuanya aman gitu teman-teman. Terus, apakah orang yang dari luar kota bisa join? Bisa, kalau teman-teman misalnya sudah daftar di Stimiklik nih, mau pembiayaannya dengan Dana Cita itu bisa banget gitu. Jadi kita nggak ada batasan wilayah kok. Jadi kalau teman-teman sudah terdaftar di Stimiklik nih, langsung mau pembiayaan dengan Dana Cita itu boleh banget teman-teman. Semoga jawabannya bisa menjawab pertanyaan dari Kak Juna Daula ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya Kak. Oke. Nih, ada pertanyaan dari Kak Kinara underscore Inaya. Apakah Dana Cita itu bisa dipakai di semua jurusan atau hanya jurusan-jurusan tertentu saja? Oke, di Stimiklik ini kita kerjasama langsungnya sama kampusnya ya, sama Stimiklik ini. Jadi bisa untuk semua jurusan. Nanti misalnya teman-teman mau tahu nih, teman-teman boleh buka di linknya Dana Cita nih, danacita.co.id/partners/stimiklik. Nanti teman-teman bisa lihat nih, kalau mau lihat-lihat pengajuannya seperti apa, untuk jurusan apa, itu bisa di situ. Nanti teman-teman boleh lihat, nanti kita share juga ya di komen. Boleh Kak. Oke, jadi jangan khawatir ya untuk Kak Kinara, untuk Dana Cita ini bisa dipakai di semua jurusan, apalagi semua jurusan yang ada di Stimiklik Me. Betul. Oke, lanjut lagi nih. Ada dari KRNHM7. Dana Cita untuk bantuan kuliah itu apakah bunganya besar? Apakah bunganya besar? Nah, kalau Dana Cita, kita kan tadi udah sebutannya ya, kita nggak ada jaminan nih, kita nggak ada agunan, nggak ada DP. Mungkin kalau teman-teman sering dengar berita-berita di TV itu kan suka serem ya. Aduh, Iya. besar, terus mereka ilegal gitu, ada jaminannya dan segala macam. Itu kita nggak ada nih teman-teman. Jadi kita aman. Nah, kalau tadi soal bunga kita ada namanya biaya platform di angka 1,3% dan biaya persetujuannya di 3%. Itu aja teman-teman. Jadi kalau untuk pendidikan ini termasuk kecil teman-teman. Tuh. Semoga untuk KKRNHM7 ini terjawab ya untuk pertanyaannya. Aku cek lagi ya Kak, ada pertanyaan apa lagi nih? Boleh. Ada nih pertanyaan dari Kak Kinara underscore Inaya, apa yang membedakan Dana Cita dengan platform lainnya? Mungkin lagi Kak Kinara ini lagi research juga ya Kak, lagi penasaran nih apa sih yang membedakan ini Dana Cita dengan yang lain-lainnya nih? Barangkali dia ngaku-ngaku doang nih.
Oke, oke. Jadi kayak apa yang membedakan Dana Cita dengan platform lain? Kalau Dana Cita, pertama karena kita bergeraknya dari mimpi. Gitu. Mimpi apa sih? Mimpi untuk memperluas akses pendidikan. Jadi ya harapannya kita juga jalani dengan hati nih teman-teman. Gitu. Itu pertama. Kedua, kenapa sih harus dengan Dana Cita? Karena tadi yang aku sebutkan kita udah ada dari OJK nih, kita berlisensi OJK, kita juga ada tersertifikasi di ISO 27001 gitu. Selanjutnya kita itu juga ada ini teman-teman, prosesnya cepat. Kita 2 hari kerja dan semuanya online. Jadi teman-teman dari rumah aja tuh bisa gitu, nggak harus datang panas-panasan gitu ya, nggak usah, dari rumah aja gitu, di kamar pakai AC kan, nah langsung ajuin di komputer atau di laptop masing-masing tuh bisa gitu. Terus kita kebetulan di SMIKLIKMI juga ada program cicilan 0% gitu, jadi ini teman-teman boleh cek lebih lanjut nih kalau teman-teman tertarik. Itu salah satu juga yang membedakan kita dengan yang lain. Dan satu lagi, kita punya customer success. Jadi customer success kita ini selalu siap sedia nih kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman ada bingung mau pengajuannya seperti apa, bisa langsung hubungi customer success kami dan kita akan siap sedia membantu, dan tentunya ini gratis ya teman-teman. Oke, jadi itu ya Kak yang membedakan Dana Cita dengan platform lainnya. Yang pastinya Dana Cita ini udah terpercaya banget. Setuju. Oke, terus mungkin ada ini nih pertanyaan seputar tadi Kak yang kampus live gitu ya, Boleh-boleh. seputar live. Okay. Dari ini nih masih sama dari Kak Kinara. Gimana nih menurut Kakak kalau misalnya jurusan yang dipilihkan dari orang tua? Oh mungkin lagi bimbang nih ya kalau misalnya untuk menyiapkan mau jadi mahasiswa nih, apakah kita harus menerima atau menolaknya nih? Oke. Pertama balik lagi jawabannya research. Jadi panggilannya siapa ya, Kinara kali ya. Kak Kinara nih pertama mungkin bisa research dulu. Kadang yang dipilihin orang tua itu belum tentu semuanya buruk loh. Kadang kita kan mindsetnya, aduh ini pasti kuno nih gitu ya. Tapi enggak, tenang. Jadi positive thinking dulu, kita research dulu. Yang dipilihin orang tua tuh apa? Kira-kira kedepannya punya ini nggak nih, potensial nggak nih? Gitu. Kayak kita kan masuk industri 4.0 nih. Kita harus bisa lebih digital, salah satunya ya. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu pertimbangan. Kemudian kalau sesuai nggak sih sama minat kita, nah itu yang perlu pertimbangan lagi nih. Kita mau mengikuti kenyamanan kita atau kita harus ya memang ada yang dikorbankan, tapi mungkin itu bisa terjawab dengan pertimbangan yang lebih matang. Misalnya mana yang lebih banyak keuntungannya nih untuk kita, mana yang lebih banyak sesuainya melalui research tadi. Gitu. Jadi semangat ya Kak Kinara, semoga bisa terjawab ini. Betul banget. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih Kak, tapi pertanyaannya nggak kekirim ke kolom question, jadi ngirimnya ke chat. Aku bacain aja nih ya Kak. Dari Boleh, Kak Gilang Agung S1816, syarat ketentuan untuk bergabung di Dana Cita itu gimana sih? Kenapa universitas saya yang tempat saya kuliah itu belum terdaftar? Apakah bisa nih kalau misalnya mau ikutan Dana Cita? Oke. Jadi kalau belum terdaftar ya, teman-teman tadi namanya Kak Gilang ya? Iya. Oke, Kak Gilang boleh nih buka dulu di website Dana Cita, danacita.co.id. Lalu masukkan nih nama kampusnya di situ sebagai yang di listing belum terdaftar. Mungkin boleh didaftarkan dulu di situ, nanti bisa di approach juga nih dari tim kita, semoga kedepannya bisa bermitra dengan kampusnya Kak Gilang, jadi Kak Gilang bisa memanfaatkan juga Dana Cita, dan semoga Dana Cita juga bisa membantu nih Kak Gilang ke depannya. Betul banget. Semoga pertanyaannya bisa terjawab ya untuk Kak Gilang. Oke, lalu selanjutnya dari KKRNHM7, Kak, apa nih biasanya yang membuat tidak di ACC di Dana Cita? Oke, nah memang pengajuan
ke Dana Cita itu menggunakan Dana Cita sistemnya dengan pengajuan. Jadi teman-teman ajukan dulu, isi berkas-berkasnya, kemudian seperti yang tadi nih, 3 dokumen tadi. Lalu kalau teman-teman dari Dana Cita sudah memverifikasi, sudah menelpon teman-teman untuk menanyakan, bener nih kamu ngajuin ya, gitu. Jadi sifatnya verifikasi ya. Nah nanti kalau sudah ada keputusan akhirnya, memang bisa disetujui, bisa juga tidak. Tapi jangan khawatir nih teman-teman, apa sih sebenarnya yang kadang membuat tidak dijawab gitu ya, tidak di ACC dari Dana Cita. Yang pertama, misalnya teman-teman upload dokumennya kurang jelas. Tuh. Nah, tadi kan ada dokumen-dokumen yang harus diupload ya dan diisi. Itu yang harus jelas nih teman-teman, karena itu kita memverifikasinya berdasarkan itu. Kalau itunya dokumennya tidak jelas, kita bingung bacanya. Gitu. Yang kedua, teman-teman harus bisa dihubungi. Kadang kalau sulit untuk dihubungi, kita sulit juga kan untuk memverifikasi atau menanyakan betul nggak nih pengajuannya sudah sesuai kah? Sebenarnya hanya seperti itu sih kurang lebihnya teman-teman. Jadi semoga nanti kalau teman-teman mantap nih mau pengajuan dengan Dana Cita, teman-teman bisa siapkan dokumen selengkap-lengkapnya, sejelas-jelasnya, dan jangan lupa teman-teman wajib bisa dihubungi ya. Oke, semoga bisa terjawab nih ya untuk KRN HM7. Jangan lupa untuk syarat apply menggunakan Dana Cita itu pastinya ada KTP, terus ada slip gaji, kemudian ada tagihan biaya dari Stimik Likmi. Kalau misalnya syarat ini kurang, maka maaf banget nih, pastinya tidak di ACC gitu ya Kak. Terus jangan lupa untuk melampirkan dokumen-dokumennya tuh harus jelas, jangan burem, goyang-goyang gitu ya, tidak bisa terbaca. Terus untuk nomor teleponnya juga masukinnya nomor teleponnya jangan sampai salah nomor gitu ya. Nomor tetangga gitu ya dimasukin, jangan guys ya. Nomor kalian sendiri yang pastinya aktif dan bisa dihubungi. Betul. Soalnya kadang ada juga nih yang udah masukin ternyata nomornya yang invalid. Jadi kan kita nggak bisa hubungin. Nah, mau ngabarinnya bingung. Kayak gitu. Jadi Udah teman-teman masuk masa tenggang gitu ya Kak. Sesuai ya. Iya, jangan-jangan ya. Oke, tadi udah ya Kak, apa namanya, pertanyaan terakhir nih dari Likmi Talk kita hari ini. Nah, sebelum kita menutup Likmi Talk hari ini, boleh dong kasih pesan buat teman-teman nih supaya biar makin siap untuk menghadapi kampus live-nya. Oke. Ini teman-teman nih closing statement dari aku ya. Jadi masuk ke dunia kampus itu kayak masuk ke fase baru kehidupan. Jadi jangan takut, nggak usah bimbang banget, tapi memang kita harus banyak research, kita harus banyak persiapan supaya ketika masuk kita betul-betul sudah siap berkembang, kita udah siap mencoba hal baru dan menjadi pribadi yang lebih berkembang lagi untuk kedepannya, lebih tanggung jawab, lebih mandiri, mentalnya lebih kuat, dan kemudian juga bisa sesuai nanti untuk kedepannya teman-teman. Ini masuk kuliah tuh nggak cuma masuk kuliah doang kok, tapi nanti itu akan berlanjut teman-teman kerja, nanti teman-teman dalam kehidupan bermasyarakat itu masih kepake terus. Jadi semangat ya untuk teman-teman semua, semoga selalu sukses dan terutama untuk dan lancar, terutama di proses perkuliahan di Stimik Likmi. Makasih ya untuk Kak Carol yang udah meluangkan waktunya nih ngobrol-ngobrol sama kita di Likmi Talk spesial banget hari ini. Dan juga makasih buat teman-teman yang udah nonton, teman-teman yang udah ngasih pertanyaan. Nanti jangan lupa ya bakal dihubungin sama salah satu panitia dari Stimik Likmi kalau misalnya kalian beruntung bisa memenangkan hadiah giveaway dari kami. Gitu. Jadi buat teman-teman yang lainnya yang belum bisa mendapatkan giveaway jangan sedih karena masih ada Likmi Talk kita di lain hari nanti. Jadi sampai sini dulu ya untuk Likmi Talk kita bersama Dana Cita. Makasih banget sekali lagi untuk Kak Carol. Terima kasih juga Regina, terima kasih teman-teman Stimik Likmi. Iya Kak, oke, makasih juga ya teman-teman. Have a nice day and stay connect.